Halo sahabat Digidik, selamat datang di video pembelajaran bareng Kak saya. Kali ini kakak akan ngejelasin materi ekonomi kelas 11 tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Yuk simak video penjelasan berikut ini. Pertama, kakak akan ngenalin ke kalian nih tentang kebijakan moneter. Apa sih itu kebijakan moneter? Jadi kebijakan ini tuh dikeluarkan oleh bank sentral dengan tujuan untuk mencapai dan memelihara stabilitas perekonomian. Biasanya kebijakan moneter ini berkaitan banget sama mengatur jumlah uang beredar. Nah, di Indonesia sendiri, kebijakan moneter ini tuh dilaksanakan sama Bank Indonesia. Bank Indonesia ini selaku bank sentralnya ya, dan Bank Indonesia ini memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mewujudkan tujuan itu, maka Bank Indonesia memiliki tugas. Di antaranya yang pertama itu menjaga stabilitas sistem keuangan. Hak mengawasi lembaga-lembaga keuangan yang di Indonesia, baik bentuknya yang bank ataupun yang non-bank seperti asuransi, terus pegadaian, leasing, dan lain sebagainya. Di sini juga Bank Indonesia itu berhak mengakses informasi-informasi dari lembaga keuangan tersebut apabila informasi tersebut itu mengancam stabilitas sistem keuangan yang ada di Indonesia. Dan ketika lembaga keuangan tadi itu mengalami kebangkrutan atau mengalami masalah likuiditas, maka Bank Indonesia bisa berperan sebagai lender of the last resort atau sumber pinjaman terakhir. Artinya nanti lembaga keuangan tadi itu akan diberikan pembiayaan atau kredit dari Bank Indonesia. Tugas yang kedua itu adalah menjaga dan mengatur kelancaran sistem pembayaran. Nah, di sini tuh Bank Indonesia itu bisa melaksanakan dan memberi persetujuan izin nih apabila perusahaan akan menyelenggarakan sistem pembayaran. Contohnya kayak sekarang nih kita kan udah bisa pakai e-money dimanapun ya, kayak GoPay, terus Shopee, terus Dana, OVO, dan lain sebagainya. Itu diberi kebebasan oleh Bank Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia juga berhak menetapkan aturan alat penggunaannya. Kayak contohnya sekarang kalau misalkan mau menerbitkan uang baru, maka Bank Indonesia menerbitkan uang tersebut dan diedarkan kepada masyarakat. Dan sebaliknya, ketika uang tersebut sudah tidak berlaku di Indonesia, maka Bank Indonesia akan menarik dari edarannya. Gitu. Dan yang ketiga dan terakhir, ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Jadi Bank Indonesia dalam rangka memelihara kestabilan nilai rupiah, itu adalah menetapkan sasaran moneter nih dengan cara-cara tertentu. Cara-cara tersebut itu tuh disebut sebagai instrumen moneter. Apa aja sih instrumen itu? Nah, yang pertama itu ada instrumen kebijakan diskonto. Nah, ini tuh ngapain? Jadi di sini tuh Bank Indonesia itu menetapkan, menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank. Terus yang kedua, ada operasi pasar terbuka atau open market operation. Jadi di sini tuh Bank Indonesia melakukan kebijakannya dengan cara itu mengejual gitu ya dan ngebeli surat-surat berharga. Contohnya kayak sertifikat Bank Indonesia atau surat utang negara. Terus yang ketiga nih, ada kebijakan cadangan kas minimal. Ini juga kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia di bank umum dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan kas yang ada di bank. Dan yang terakhir itu ada kebijakan kredit selektif. Nah, kalau ngomongin kredit berarti kan berkaitan banget ya sama pinjaman. Nah, di sini tuh Bank Indonesia menetapkan nih mana pinjaman yang harus dikurangi nih dari bank umumnya atau mana yang harus didorong pinjamannya. Nah, itu tentang kebijakan kredit selektif. Selanjutnya, kakak akan ngejelasin tentang jenis kebijakan moneter. Jadi, jenis kebijakan moneter ini tuh sebenarnya ada dua nih. Yang pertama ada moneter ekspansif, dan yang kedua ada moneter kontraktif. Apa sih bedanya? Jadi gini, kalau kebijakan moneter ekspansif itu kebijakan moneter yang dilakukan untuk menambah jumlah uang yang beredar dengan tujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakatnya. Sedangkan kebijakan moneter kontraktif itu adalah kebalikannya, yaitu kebijakan yang digunakan untuk mengurangi jumlah uang beredar dengan tujuan menurunkan daya beli yang terlalu tinggi gitu. Biasanya kebijakan moneter ekspansif ini tuh digunakan untuk mengatasi masalah pengangguran karena kan menambah jumlah uang beredar itu bisa melalui penciptaan lapangan kerja ya dari pemerintahnya. Dan karena untuk mengatasi pengangguran, maka kebijakan itu biasanya dilakukan saat resesi, di mana kondisi perekonomian saat itu tuh lagi turun, produksinya rendah, otomatis butuh jumlah uang kan dari pemerintah, maka ditambah uang uang yang beredar di masyarakat gitu.
Sedangkan untuk kebijakan moneter kontraktif itu tuh digunakan untuk mengatasi masalah harga barang-barang yang ada di masyarakat yang terlalu tinggi. Dan tentunya kebijakan ini tuh dilaksanakan saat inflasi. Inflasi itu sendiri kan adalah kondisi di mana harga-harga secara umum gitu ya naik terus gitu. Maka harus dilakukan moneter kontraktif dengan cara mengurangi jumlah uang beredarnya. Nah, kebijakan moneter ekspansif ini juga disebut sebagai easy money policy atau kebijakan uang longgar ya. Karena kan menambah jumlah uang beredar, jadi easy money gitu. Kalau misalkan kebijakan moneter kontraktif itu tight money policy atau kebijakan uang ketat. Nah, tadi kan kita udah bahas ya mengenai resesi sama inflasi nih. Nah, instrumen yang tepatnya tuh seperti apa saat inflasi dan saat resesi? Oke, kita ingat kalau inflasi itu kan pakai kebijakan moneter kontraktif. Otomatis kebijakannya seperti apa nih? Yang pertama, kita ingat instrumen yang bank tingkat suku bunga dengan cara menaikkan suku bunga bank umum. Kalau misalkan bank meningkatkan suku bunga ya, maka orang-orang yang suka nabung akan tertarik menyimpan uangnya di bank ketimbang untuk membeli konsumsinya. Gitu. Maka uang-uang yang ada di masyarakat akan terserap ke bank. Ingat ya, kontraktif itu kan mengurangi jumlah uang yang beredar. Terus cara yang kedua bisa menggunakan open market operation atau operasi pasar terbuka dengan cara ngejual surat-surat berharganya. Kalau surat berharga, contohnya tadi sertifikat Bank Indonesia dijual ke masyarakat, maka uangnya akan tergantikan sama sertifikat itu dan sewaktu-waktu bisa dicairkan oleh masyarakat. Gitu. Terus yang ketiga, pakai cadangan kas dengan cara naikin kas bank umumnya. Jadi kan kalau di bank umum tuh ada sebagian kas yang tidak boleh dikeluarkan oleh bank yang harus mengendap di bank tersebut. Maka ketika cadangan kasnya naik, maka uang yang ada di bank akan semakin tinggi cadangannya. Gitu. Dan yang terakhir, bisa menggunakan kredit selektif dengan cara menerapkan kebijakan kredit ketat. Jadi syarat-syarat pinjamannya itu dipersulit agar masyarakat tidak mudah untuk meminjam, sehingga uangnya itu akan sulit keluar di masyarakat atau akan sulit beredar di masyarakat. Seperti itu. Terus ketika resesi, berarti tinggal kebalikannya aja, pakai kebijakan moneter ekspansif. Otomatis, yang pertama, menurunkan suku bunga bank. Kalau suku bunga banknya turun, otomatis orang yang nabung akan cenderung tidak menabung. Kenapa? Soalnya untungnya sedikit. Dan orang yang mau minjam justru akan lebih banyak karena bunganya sedikit gitu atau kecil. Yang kedua, membeli surat-surat berharga. Tadi kan surat itu dijual ya ke masyarakat. Kalau misalkan jumlah uang beredarnya mau ditambah, berarti sertifikat itu tuh bisa dicairin dengan cara pemerintah ngebeli sertifikat itu dengan mencairkan uangnya kembali gitu. Terus yang terakhir, yang ketiga itu menurunkan cadangan kas bank umum nih. Sama kayak yang kontraktif, tapi ini kebalikannya. Kalau cadangan kasnya banknya diturunin, berarti kan banyak uang yang keluar dari bank tersebut gitu. Dan yang terakhir, tentu menerapkan kebijakan kredit longgar. Jadi syarat-syarat pinjamannya dipermudah. Selanjutnya, kakak akan ngejelasin ke kalian tentang kebijakan fiskal. Kita mulai dari apa sih itu kebijakan fiskal. Jadi kebijakan ini tuh dikeluarkan oleh pemerintah dengan cara mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Pemerintah di sini itu siapa? Yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia di bagian Badan Kebijakan Fiskal atau BKF Kemenkeu RI. Kita kan tahu ya tadi penerimaan itu sebagai alat dari kebijakan fiskal. Nah, penerimaan ini tuh bersumber dari penerimaan pajak, baik pajak yang bersifatnya pajak penghasilan ataupun non penghasilan. Dan yang kedua, pengeluaran. Jadi pengeluaran tersebut itu berasal dari APBN bagian belanja pemerintah. Berikutnya, kakak akan ngejelasin tentang tujuan kebijakan fiskal. Jadi, tujuan kebijakan fiskal itu ada tujuan utama sama tujuan khusus. Tujuan utamanya itu jelas untuk menentukan arah dan sasaran prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan ekonomi. Jadi, ini tujuan utamanya ya. Selain itu juga ada tujuan khusus. Yang pertama itu ada menurunkan angka pengangguran. Iya, melalui belanja negara, maka pemerintah akan menciptakan program-program peningkatan kualitas sumber daya tersebut dari anggaran pemerintah sehingga orang-orang yang tadi tidak punya kompetensi atau keahlian dalam bekerja akan mempunyai keahlian tersebut sehingga bisa bersaing di dalam dunia kerja dan nantinya akan menurunkan angka pengangguran tersebut.
Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Ya betul, melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat menjaga stabilitas harga. Contohnya adalah dengan memberikan subsidi kepada masyarakat melalui harga yang lebih murah ketika barang tersebut mengalami harga yang tinggi. Contohnya adalah minyak goreng yang kemarin ditetapkan 14.000 per liter. Dan ketika harga BBM naik atau listrik, itu sering banget disubsidi sebagian harganya atau dibayar oleh pemerintah. Dan yang ketiga, itu memacu pertumbuhan ekonomi. Jelas ya, melalui penerimaan negara, maka pemerintah akan mendapatkan pendapatan nasional yang tinggi. Ketika pendapatan nasionalnya tinggi, maka itu akan memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula. Dan yang keempat, itu ada mendorong laju investasi. Melalui proyek-proyek infrastruktur, itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan ketika pertumbuhan ekonominya tinggi, maka orang-orang akan cenderung suka berinvestasi di Indonesia. Karena akan menghasilkan dan menguntungkan, sehingga dapat mendorong laju investasi tadi. Dan yang terakhir, itu ada mewujudkan keadilan sosial. Kebijakan fiskal itu bisa mewujudkan kemerataan atau distribusi yang merata bagi masyarakat. Hal ini bisa dicontohkan dari peristiwa COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Pada saat itu banyak banget pihak pengusaha dan masyarakat yang dirugikan oleh adanya COVID-19. Maka pemerintah di sini dengan sigap memberikan bantuan berupa Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN yang memberikan bantuan kepada UMKM dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu dan berdampak COVID-19 tersebut. Selanjutnya, ada tentang instrumen kebijakan fiskal. Sama nih, kayak kebijakan moneter, fiskal juga punya instrumen. Dan instrumennya juga ada dua jenis. Yang pertama ada fiskal kontraktif, dan yang kedua ada fiskal ekspansif. Sama ya, jadi kalau fiskal kontraktif itu digunakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, gitu. Dan dia itu dikeluarkan saat terjadinya inflasi. Ketika harga semakin tinggi, maka gunakan kebijakan fiskal kontraktif. Dan tujuannya jelas untuk menurunkan daya beli masyarakat. Sedangkan kalau fiskal ekspansif kebalikannya dikeluarkan saat daya belinya tuh turun atau resesi ya, dan tingkat penganggurannya tuh tinggi banget. Karena mungkin pas waktu ini tuh produksinya rendah ya atau perekonomiannya sangat lesu, maka butuh uang yang beredar nih semakin banyak. Dan jelas tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar si negara tersebut tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang buruk gitu. Di sini instrumennya itu seperti apa? Nah, fiskal kontraktif itu ada dua caranya. Tadi kan kita tahu ya, kalau fiskal itu cuma penerimaan sama pengeluaran. Penerimaan kan dari pajak, pengeluaran dari belanja negara. Ya sudah, berarti kalau fiskal kontraktif itu digunakan untuk menurunkan daya beli dan mengurangi jumlah uang beredar. Maka yang pertama itu menurunkan belanja negaranya. Gitu. Jadi kalau ketika inflasi terjadi, pemerintah itu harus mengurangi belanja negaranya. Stop dulu nih, agar jumlah uang beredarnya nggak semakin banyak. Dan yang kedua melalui pajak, dengan cara menaikkan tingkat pajaknya. Tarif pajaknya dinaikin agar orang-orang yang tadi punya penghasilan yang tinggi itu bisa membayar pajak yang lebih tinggi pula sehingga uangnya terserap ke negara gitu atau ke kas negara. Kalau fiskal ekspansif berarti kebalikannya, yaitu dengan menaikkan belanja negara akan menambah jumlah uang beredar tuh. Terus yang kedua menurunkan tingkat pajak. Karena ketika tingkat pajak diturunkan maka ya berarti penerimaan negaranya makin sedikit, jumlah uang yang beredar di masyarakat makin banyak gitu. Nah, itu video pembelajaran mengenai kebijakan moneter sama kebijakan fiskal. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.